Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, kami mendapatkan materi konsep dasar manajemen keuangan. Baiklah, langsung saja ya kita lanjut ke materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Bayani Parameswari dengan NIM 2501080. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam praktiknya, tujuan semua perusahaan menurut ahli keuangan tidak jauh berbeda satu sama lainnya. Artinya, semua tujuan perusahaan didirikan adalah sama, hanya saja cara untuk mencapai tujuannya saja yang berbeda. Ada beberapa tujuan perusahaan yang dirangkum dari pendapat beberapa ahli keuangan. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan adalah memaksimalkan nilai saham perusahaan. Tercapai tidaknya tujuan ini dapat dilihat dan diukur dari harga saham perusahaan yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba adalah memaksimalkan penghasilan perusahaan setelah pajak. Ketiga, membangun kesejahteraan bagi stakeholder adalah meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesejahteraan dan kesehatan kepada pemegang saham, manajemen, pelanggan, kreditor, dan masyarakat. 4. Meningkatkan citra perusahaan adalah mengubah image atau pandangan masyarakat dan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan sehingga memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap perusahaan. Dengan demikian, segala aktivitas perusahaan akan memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak dan diharapkan umur hidup perusahaan akan bertambah. Kemudian, meningkatnya nilai saham perusahaan terus ikut meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus menyisihkan keuntungan tersebut kepada masyarakat dan lingkungannya melalui tanggung jawab sosial. Role lingkup tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat meliputi hal ini. Yang pertama, perlindungan konsumen, pengendalian polusi, dan reinvest profit. Di Indonesia, tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 74 adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 1 merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kepentingan yang berbeda antara berbagai pihak. Pemegang obligasi dengan meningkatnya nilai saham perusahaan tidak banyak memberikan pengaruh bagi mereka. Ketiga adalah manajer keuangan. Yang keempat, maksimalisasi laba. Terdapat perbedaan antara meningkatkan nilai perusahaan dengan maksimalisasi laba. Perusahaan biasanya lebih menekankan pada peningkatan nilai perusahaan daripada peningkatan laba, memperhitungkan tingkat risiko dan arus pendapatan, sedangkan maksimalisasi laba tidak. 2. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan, kita harus memperhitungkan arus laba jangka panjang dan nilai waktu daripada uang. Hanya saja maksimalisasi laba dalam jangka panjang merugikan perusahaan. 3. Maksimalisasi nilai menghindari masalah perbedaan kualitas pada arus dana. Angka laba lebih bervariasi yang bergantung kepada kebiasaan akuntansi yang digunakan dan mengutamakan pada arus kas atau dana, bukan tergantung pada bentuk pengukuran laba. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa memaksimalkan nilai perusahaan mengandung arti yang lebih luas dari memaksimalkan laba perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Azrina dengan nomor induk mahasiswa 2005001-083. Di sini saya mendapatkan materi tentang pengertian dari manajemen keuangan dan sejarah perkembangan manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan menurut Weston dan Complain, manajemen keuangan didefinisikan dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai manajer keuangan.
Meskipun tugas dan tanggung jawabnya berlainan di setiap perusahaan, tetapi tugas pokok manajemen keuangan yakni yang pertama, keputusan tentang investasi, kemudian pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Kemudian, pengertian manajemen secara umum, yakni suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pemeriksaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, sejarah perkembangan manajemen keuangan. Perkembangan manajemen keuangan muncul awal abad 19. Pada awal munculnya, manajemen keuangan menekankan diri pada aspek-aspek hukum yang muncul di perusahaan. Aspek hukum tersebut misalnya tentang masalah merger, akuisisi, perluasan perusahaan, pembentukan perusahaan baru, tata cara publik, dan penjualan surat-surat berharga. Hal ini terutama terjadi di Amerika Serikat, dan pada masa saat itu telah terjadi masa industrialisasi yang sangat pesat. Perkembangan industrialisasi tersebut memerlukan instrumen pengelolaan bisnis yang baik, tetapi nampaknya pengelolaan bisnis tersebut belum baik. Kemudian pada tahun 1929 sampai dengan 1933 terjadinya resesi atau kelesuan ekonomi. Pada keadaan resesi tersebut, peranan manajemen keuangan memfokuskan analisisnya pada masalah-masalah kebangkrutan dan reorganisasi, likuiditas perusahaan dan peraturan tentang surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar modal menjadi prioritas pengelolaan keuangan. Pada masa inilah manajemen keuangan telah bergeser perannya. Hal ini berarti manajemen keuangan bukan hanya bagaimana memperoleh dana, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu komposisi dana harus diperoleh agar mendapatkan modal dengan biaya yang minimal. Kemudian, mulai tahun 1940 sampai dengan 1950-an, manajemen keuangan mengalami perkembangan yang pesat. Nah, di sini masyarakat telah mempelajari manajemen keuangan. Manajemen keuangan tidak hanya mengatur masalah bagaimana memperoleh dana dan struktur modalnya, namun telah mempelajari bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Pada saat itu, analisis manajemen keuangan dimaksudkan untuk menghitung secara rinci keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat dianalisis besarnya laba yang diperoleh dan besarnya nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham-sahamnya. Kemudian pada tahun 1960 sampai dengan 1970, ilmu manajemen keuangan mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, di sini terjadi pembaruan pada sisi hutang dan modal sendiri yang berada di sisi kanan laporan neraca. Di sini manajemen keuangan memfokuskan pada penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ada dua pusat perhatian yang ditanamkan atau yang diutamakan. Yang pertama, kombinasi optimal dan surat-surat berharga. Kedua, cara-cara bagaimana investor secara individu mengambil keputusan-keputusan, teori portofolio dan implikasinya terhadap keuangan perusahaan. Kemudian pada awal tahun 1966, perekonomian di dunia dihabisi inflasi. Nah, cara manajemen keuangan untuk mengurangi inflasi tersebut dengan 4 cara. Yang pertama, pengendalian arus kas dan arus listrik barang. Yang kedua, mencoba menghubungkan antara keputusan keuangan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dan yang ketiga, dikaitkannya perencanaan dan pengendalian keuangan dan faktor-faktor perubahan lingkungan eksternal. Yang keempat, manajemen keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan arus kas, tetapi mengontrol pusat-pusat laba yang ada di seluruh operasi perusahaan. Mulai tahun 1970-an sampai dengan saat ini atau pada abad ke-21 ini, manajemen keuangan telah berkembang sangat pesat. Nah, contoh perkembangannya yaitu terjadinya inovasi-inovasi baru dalam pembiayaan seperti leasing dan pertumbuhan perusahaan secara eksternal melalui konglomerasi, merger, dan akuisisi. Secara keseluruhan, manajemen keuangan telah muncul di suatu studi yang bersifat deskriptif tentang pendekatan pengelolaan operasional perusahaan ke arah konsep teoritis perusahaan dan dinamis dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Nah,
Ilmu manajemen keuangan ini selalu berkembang dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Ini membuktikan bahwa ilmu manajemen keuangan itu adalah bersifat dinamis. Seiring dengan perkembangan zaman, pasti ada perubahan atau pembaharuan dan inovasi lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan teori keuangan menurut Kapur dan Prosat pada tahun 2017, pertengahan abad ke-18, yang dianggap sebagai titik awal pandangan tradisional mulai berkembang. Nah, yang pertama ada teori utamanya adalah teori utilitas yang diharapkan. Di sini utilitas dianggap sebagai ukuran kepuasan individu dengan mengonsumsi barang atau jasa. Pada tahun 1844, Bernoulli memperkenalkan konsep manusia ekonomi rasional atau Homo economicus yang mencoba memaksimalkan kepuasannya atau utilitas mengingat kendala yang dihadapinya. Nah, di sini ada 3 asumsi yang mendasari agen ini adalah yang pertama ada rasionalitas sempurna, yang kedua ada kepentingan pribadi yang sempurna, dan yang terakhir ada informasi yang sempurna. Asumsi ini menjadi dasar kerangka keuangan tradisional. Kedua ada teori keuangan berbasis perilaku. Fama pada tahun 1998 telah menjelaskan bahwa teori keuangan tradisional berpusat di sekitar hipotesis pasar efisien atau EMH yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat secara konsisten mengalahkan pasar. Fama mengklaim bahwa semua informasi yang tersedia dievaluasi secara rasional dan dimasukkan dalam harga yang menyisakan sedikit atau tidak ada peluang arbitrase. Namun, investor yang sangat sukses serta gelembung ekonomi yang berkepanjangan sulit dijelaskan dengan EMH dan banyak yang mempertanyakan validitasnya. Nah, asumsi utamanya bahwa investor adalah rasional dengan informasi sempurna yang membuat keputusan yang memaksimalkan utilitasnya. Yang ketiga ada neurofinance, pendekatan baru keperilakuan dalam keputusan keuangan. Berbasis perilaku berfokus pada penerapan perilaku ekonomi dengan kondisi resiko. Artinya, pandangan ini ingin menyelidiki keterkaitan antara orang bertindak dan berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan keuangan dan menafsirkan tindakan ini menurut konsep dan teori psikolog yang ada. Nah, selain itu, dalam bidang ilmu kedokteran dijelaskan tentang neuroscience, yaitu suatu bidang yang menjelaskan tentang sistem saraf dan neuron pada manusia. Kedua, ada perpaduan. Inilah yang menghasilkan pendekatan baru yang dikenal dengan neurofinance yang bermaksud membuka kotak hitam atau black box otak manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anan Hidayat dengan NIM 2005011107 akan menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan. Tentu dalam mencapai tujuan perusahaan, semua pihak terlibat dalam organisasi, baik departemen keuangan, produksi, pemasaran maupun sumber daya manusia harus bekerja sama. Karena dengan kerjasama yang baik, tujuan perusahaan akan tercapai. Sebagai ujung tombak untuk mencapai tujuan perusahaan, maka departemen keuanganlah yang paling berkepentingan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan dan memiliki tugas-tugas yang sangat berat. Dalam praktiknya, untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen keuangan memiliki tujuan melalui 2 pendekatan, yaitu dalam PPT, Profit Risk Average, yaitu dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya sekedar mengejar maksimalisi profit, akan tapi juga harus mempertimbangkan risiko yang bakal dihadapi. Bukan tidak mungkin harapan profit yang besar tidak tercapai akibat risiko yang dihadapi juga besar. Di samping itu, manajer keuangan juga harus tetap melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang dijalankan. Kemudian, seorang manajer keuangan dalam menjalankan aktivitasnya harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Secara garis besar, Profit Risk Average terdiri dari maksimalisasi profit, minimal risk, maintaining control, dan acceptability. Yang kedua, tujuan dari manajemen keuangan yaitu liquidity and profitability, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Dalam hal ini, likuiditas manajer keuangan harus sanggup untuk menyediakan dana atau uang kas untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo secara tepat.
Kemudian manajer keuangan juga dituntut untuk mampu memanage keuangan perusahaan sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Manajer keuangan juga dituntut untuk mampu mengelola dana yang dimiliki termasuk pencairan dana serta mampu mengelola dana yang dimiliki serta mampu mengelola aset perusahaan sehingga terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang manajer keuangan juga perlu memperhatikan berbagai perbedaan antara sudut pandang antara keuangan dengan akuntansi dan faktor inflasi. Hal ini penting sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, perbedaan perdagangan antara keuangan dan akuntansi disebabkan adanya yang pertama, terdapat perbedaan sudut pandang dalam penutupan metode yang diterapkan. Manajer keuangan berkepentingan terhadap cash flow sehingga menggunakan cash method dalam menjalankan aktivitas keuangannya. Sementara itu, akuntan dalam menyusun laporan keuangan lebih mendasarkan kepada accrual method. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.